Halo Pak, balik maneh di Jangkauan Kreatif. Kita masih di suasana tahun baru 2025 tentunya dengan banyak sekali gebrakan-gebrakan baru ya. Dari Open Malang termasuk salah satunya kemarin kita sudah nyoba dengan thumbnail yang baru ya di Jangkauan Kreatif. Di season kedua ini luar biasa teman-teman yang melihat dari YouTube, yang nonton juga dari Pro TV, yang nonton dari TikTok, juga sekarang ada lagi di Snack Video, luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yang ini seru ini, karena kemarin-kemarin kita sudah serius. Nah, sekarang kita agak nyantai ngobrol tentang ini sebenarnya kalau bisa dikatakan game ya. Dikatakan game ya, salah satu subsektor dari industri kreatif dari 17, salah satunya adalah game. Nah, langsung ini kami bersama co-founder dari Let's Play Indonesia, Pak Arif Bawono Surya. Halo Pak. Halo Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Seneng ini ya, tahun baru ya? Oh iya, tahun baru Masa. dengan semangat baru, otomatis kita harus menjaga dan selalu bahagia Pak. Iya. Yang penting itu. Penting itu ya, ya Betul. walaupun apapun ininya, beritanya tetap harus bahagia. Loh iya, tapi ya tetap harus dikritisi sekali-kali. Oh iya, itu bagian Open Malang ya? Wah, ya betul. Oke, kesibukannya apa sekarang Pak? Sekarang Akhir-akhir ini? lebih sibuk sama sih Mas, masih seperti kemarin ya, bermain ya. Bikin sesi untuk pembelajaran tapi pakai game, Iya. gitu-gitu. Plus bikin game untuk edukasi di tahun ini, kemungkinan lebih ke game untuk belajar tentang keuangan sih. Nah itu kemarin yang kayaknya isunya bagus ke sana. Oke, iya memang kemarin tuh saya sempat lihat di IG-nya Let's Play, ya Pak ya, bikin koperasi. Ya, bareng-bareng sama teman-teman bikin koperasi unit bisnisnya yang studio game, yang pembuatan game itu sekarang badan hukumnya berupa koperasi game pertama di Indonesia. Wah luar biasa. Itu akan kita bahas, tapi sebelumnya kita akan mengetahui lebih lanjut sebenarnya Let's Play Indonesia itu apa sih Pak? Baik, Ya. kalau Let's Play Indonesia itu kita sebagai ini sih Mas, platform pembelajaran ya. Jadi materi yang dihantarkan itu di 2019 sebenarnya kita di materi bisnis Mas. Jadi kayak mau belajar tentang financial literasi, mau belajar tentang manajemen operasional atau design thinking. Nah, itu kita bawakan pakai game sebagai media pembelajarannya. Kalau biasanya kan ini ya Presentasi kayak gitu-gitu ya. Nah, kita pengen bawakan dengan model pembelajaran yang baru, yaitu pakai game, terutama board game kemarin ya. Sekarang udah mulai berkembang sih kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak kok akhirnya kepikiran sebenarnya? Iya. Bukan kenapa ya, tapi kok bisa kepikiran membuat seperti itu dengan metodenya game? Karena kan saya juga kemarin tuh saya sempat ikut teman-teman refreshment untuk teman-teman di Millennial Job Center. Kebetulan saya salah satu mentor dari EJSC Malang, diikutsertakan lah kemarin, terus pematerinya salah satunya dari Let's Play. Iya. Saya kira mungkin PPT, ternyata enggak, kita malah bermain. Iya. Nah, kok bisa kepikiran begitu tuh gimana Pak ceritanya? Ya, jadi di 2000 saya kan sebenarnya sama teman-teman itu backgroundnya adalah dari training center Mas. Jadi memang dari pelatihan, dari 2006 memang udah berkecimpung di sana waktu masih mahasiswa itu memang sering bikin pelatihan, terus bikin event kayak gitu ya. Waktu itu event wirausaha belum sebanyak sekarang. Jadi kalau di 2006 itu kalau saya ikut seminar wirausaha itu ya kanan kiri saya senior Bapak Ibu UMKM kayak gitu. Terus ini mana anak mudanya, akhirnya bareng sama teman-teman bikin untuk pelatihan teman-teman mahasiswa. Jadi wirausaha tapi untuk mahasiswa itu masih sangat jarang sekali. 2006 itu ya masih banyak teman-teman saya pas keluar kampus ya kerja jadi guru kayak gitu ya. Nah, tapi yang wirausaha memang masih jarang, dan akhirnya jalan dan sampai di 2018 itu melihat bahwa ini inovasi apa lagi nih yang bisa di-create, kayak teman-teman Open Malang kan kayak tadi ya, kita ada inovasi baru nih di tahun ini kayak gitu misalnya. Selalu kita apa ya yang bisa kita inovasikan ya. Ternyata setelah kita lihat kok menarik game ini sebagai media pembelajaran. Karena waktu sesi-sesi, kalau sesi presentasi aja kan ya kadang saya sendiri pun ada titik bosannya Mas ya, jadi dengerin gitu kadang akhirnya nggak fokus. Nah, akhirnya
biar fokus pakai apa ya, akhirnya kita pilih pakai game. Dan waktu itu kita akhirnya belajar ke Bandung. Nah itu, dan dari sana akhirnya dapat materi lah ya, pembekalan, terus teknik bagaimana kita bisa menggunakan game ini sebagai media pembelajaran kayak gitu. Jalan sampai sekarang. Iya, makanya saya juga apa ya, ya terus terang saya sudah tahu ya, Let's Play kan kita satu tempat ya di JSC Malang, salah satunya sudah sering ketemu juga, tapi belum pernah gitu kalau apa mendapatkan materi dengan model seperti itu. Teman-teman malah sibuk ngetik. Iya, sibuk bikin berita. Tapi sibuk main. Nah itu. Terus kemarin loh, tiba-tiba kok meja dibalik ini kita akan main. Wah itu benar-benar sih membekas di saya. Iya, gitu. alhamdulillah. Iya. Dan itu apa ya, sebenarnya background pendidikan dari tim sendiri itu apakah memang orang pendidikan atau mungkin atau dari DKV itu bagaimana timnya? Background pendidikan kami itu sebenarnya belum ada yang backgroundnya pendidikan, Mas. Saya anak UM, IKIP dulu namanya, UM Malang. Tapi saya ngambil Fakultas Ekonomi jurusan pemasaran murni. Jadi ya bukan guru. Terus teman-teman di tim juga rata-rata ada yang lulusan sastra Jepang, terus sastra Jepang murni juga, terus ada yang pemasaran juga, ekonomi kayak gitu ya. Jadi memang belum ada yang di bidang pendidikan, yang background pendidikannya ya. Tapi kami emang udah bergerak di dunia edukasi non formal. Jadi kayak misalnya 2 co-founder kami itu dari Kaliwatu. Nah, itu kan sebenarnya kan outbound kayak gitu, itu kan sebenarnya edukasi juga kan. Nah, cuma non formal. Jadi akhirnya waktu ngomong masalah edukasi gitu sebenarnya masih nyambung. Dan medianya kan ya kalau kami menghindari media yang sangat inilah ya, apa ya, satu arah kayak gitu ya. Ini seneng-seneng kayak gitu-gitu. Iya. Saya sendiri sebenarnya lulusan UM, Pak. Nah, saya pendidikan. Nah ini malah beloknya ke media. Nah, jadi saya tuh lulusan pendidikan teknik informatika. Nah, dulu waktu pembelajaran itu ada yang namanya gamifikasi. Betul. Apakah serupa ya dengan kayak gitu ya? Jadi kalau teman-teman sekarang itu kadang memang agak nyampur, Mas ya. Apa yang kami lakukan, jadi pembelajaran menggunakan game itu sebenarnya game based learning. Game based learning. Jadi pembelajaran yang menggunakan game. Terus kalau ada gamifikasi. Gamifikasi itu adalah kita menggunakan komponen game ke aktivitas non game. Misalnya kalau dulu mungkin kenal namanya paling gampang ya, Pramuka. Pramuka itu gamifikasi. Karena kan aktivitasnya apakah aktivitas game? Bukan. Harus berbaris, terus melakukan aktivitas tertentu. Tapi ada levelnya kan. Masuk pertama, terus siaga, terus naik lagi. Kalau udah melakukan aktivitas apa, dapat badge. Kayak gitu kan ya. Nah itu sebenarnya gamifikasi kayak gitu. Atau yang sekarang yang mungkin teman-teman juga banyak tahu itu Duolingo. Duolingo. Nah, Duolingo itu kan les-lesan bahasa asing, Mas ya. Cuma kok asik kayak gitu karena begitu kita belajar itu dapat poin, terus bisa naik level, terus bisa dapat item kayak gitu ya. Nah kayak gitu-gitu itu sebenarnya gamifikasi. Jadi bedanya di situ. Kadang masih nyampur kayak gitu. Kadang begitu pakai game, ini gamifikasi. Nah sebenarnya malah kalau pakai game itu bukan gamifikasi karena tapi game based learning kayak gitu. Luar biasa. Nah sejauh ini Pak, kan ini kan saya terus terang ya, maksudnya cukup apa ya? Ya itu tadi berkesan, kemudian lebih merasuk materinya. Kalau menurut saya. Nah kan otomatis dengan kemarin kan kita di institusi ya kemarin apa ya? Di skop UKM ya kemarin ya? Di skop UKM. Di skop UKM Provinsi Jatim. Nah selain di itu sudah kerjasama dengan mana aja? Kalau Let's Play Indonesia sendiri dari 2019 itu udah memang apanya Mas ya, jalannya atau DNA-nya itu harus collab. Jadi waktu pertama kami lahir itu collab dengan Kaliwatu gitu ya, dari Batu. Terus waktu kami jalan event pertama itu collab dengan dulu ada Ngalup yang waktu masih lama di mana? Di dekat sini ya. Nah itu Ngalup yang waktu masih co-working space-nya sebelum COVID tuh. Nah di situ kita banyak difasilitasi sama Ngalup, Mbak Andin itu baik banget lah. Artinya memfasilitasi, terus akhirnya mulai dikenal tuh sama teman-teman dari luar. Dan akhirnya kita juga collab dengan waktu COVID itu kita malah collab dengan
teman-teman dari Jakarta. Jadi dimasukin ke akselerator gitu. Waktu itu karena COVID ya, akhirnya kita bisa sesi secara online kayak gitu. Terus COVID agak reda, kita kerjasama sama salah satu perusahaan dari Singapura, dan itu untuk running program. Dan sempat juga 2 tahun kemarin running sama teman-teman konjen Amerika, Surabaya, itu untuk running program juga. Jadi sebenarnya baik di dalam negeri maupun luar negeri udah mulai aware sih mas, gitu tentang bahwa metode ini sebenarnya sesuai nih sama anak-anak zaman sekarang, karena mereka udah informasi udah dapat lah dari HP mas ya, ya dan apapun bisa lah. Dan nggak cuma dari anak zaman sekarang aja, kan sebelah saya kemarin juga. Oh ya zaman dulu. Iya, bisa diterima segala usia. Iya. Karena menyenangkan itu tadi mas. Konsepnya adalah kita pengen belajar secara menyenangkan. Itu jadi visinya Let's Break sama sih, gimana kita mengantarkan materi-materi, konten-konten itu dengan menyenangkan. Wah, itu menarik itu. Kita ngomongkan apa namanya startup seperti ini otomatis tidak lepas dari keberlanjutannya. Betul. Otomatis sustainability-nya. Ya. Nah, dengan tadi itu yang kita bahas di awal, koperasi game. Wah, ini Pak itu Pak. Kok bisa? Biasanya kan kalau orang bikin usaha itu kan ya PT, CV gitu kan ya. Yang formal seperti itu. Betul. Koperasi ya formal, tapi kan orang jarang itu. Iya. Kenapa kok memilih itu? Biar ditanyain mas. Iya, biar pertanyaan ini muncul gitu ya. Karena kalau kita ya salah satunya itu sih, jadi kayak kalau kita bikin studio game bentuknya PT, itu mainstream lah ya, orang nggak akan oh ya udah studio game ini ya, tapi kalau koperasi game, nah gitu kan maksudnya pasti tanya tuh, ini maksudnya gimana tuh. Nah sebenarnya itu merupakan beberapa pertimbangan kami ya, termasuk salah satunya adalah biar sustain juga bahwa entitas bisnis ini dibangun oleh banyak orang. Kalau PT, CV kan cukup 1-2 orang masih ya, 2 atau 3 atau 4 orang kayak gitulah ya. Tapi kalau bentuknya koperasi otomatis harus banyak orang, minimal 9 orang sekarang ya. Jadi akhirnya yang membangun itu banyak, yang bantu mikirin banyak gitu loh mas. Jadi secara entitas bisnis akhirnya dimiliki oleh banyak orang, harapannya nanti ditumbuh kembangkan oleh banyak orang. Itu sih bagiannya. Terus yang berikutnya adalah koperasi ini menarik sebenarnya. Koperasi itu kan sebenarnya salah satu sistem di Indonesia, sistem ekonomi ya, yang punya undang-undang. Iya, betul. Ya kan ya. Jadi tapi banyak anak sekarang itu ya tanya ke teman-teman ya. Oh, kalau dengar kata koperasi apa yang iya masih mungkin ya orang tua gitu. Iya, orang tua. Paling simpan pinjam. Nah, gitu kan. Gitu. Nah, kita pengen mulai mengedukasi kembali bahwa ada loh sistem ekonomi itu koperasi, dan itu sudah dibuatin undang-undang khusus. Artinya sebenarnya yang diharapkan sama ya bahkan salah satu pendiri bangsa kita Bung Hatta itu bapak koperasi, karena beliau pingin ini loh sistem yang sebenarnya Indonesia itu cocok. Nah kayak gitu, karena bareng-bareng gotong royong, orang Indonesia kan relatif gampang lah gotong royong gitu mas ya. Nah dibanding mungkin dari sisi teman-teman yang di orang barat gitu kan lebih kapitalis kayak gitu ya. Nah tapi orang yang agak kiri juga lebih sosialis. Nah koperasi itu sebenarnya ngambil jalan tengahnya kayak gitu. Jadi akhirnya oke, kalau gitu ini kayaknya cocok nih studio game yang buat game itu di bentuk koperasi. Kalau di Let's Play Indonesia itu yang sharing pembelajaran memakai game. Jadi kalau butuh game pesannya ke koperasi. Tuh. Atau punya game kita jualnya ke koperasi kayak gitu. Asik ini malah jadi pengen main ke tempatnya nih. Nah, ini next. ke Batu. Oke, next ya mungkin kita bisa kenal. Boleh. Atau saya undang nanti ke sini ketua koperasinya. Wah, asik gitu. Karena beda, saya bukan pengurus, saya di Let's Play Indonesia yang koperasi itu punya struktur sendiri. Saya hanya part of aja, jadi bagian BizDev sekarang, business development. Menarik itu, asik gitu coba. Karena gini, di ekosistem yang tampil di sebelah kiri ini, nah ini lagi memproses koperasi pak. Nah, mantap ini ya. Iya, jadi biar kan ini kan memang kalau di kami di Promedia itu pak, media kecil-kecil ya seperti kita ini, tapi seperti semut. Menyemut. Dia seluruh Indonesia ada 1.100 sekian ya, sampai 1.200 media. Memang kepinginnya itu bikin satu wadah besar gitu, biar kita tuh makin apa ya Pak? Ya gitu tadi, karena yang kuyung banyak. Betul. Kalau 1-2 orang ya sudah, dalam tanda kutip ya, yang menikmati nantinya ya yang besar, itu aja. 1-2 itu aja. Tapi ketika bentuknya koperasi ya semuanya saling
ikut menguatkan. iya kan, Ya, ikut betul. menguatkan, Ya. ikut mikir juga bagaimana strateginya dan itu mungkin bisa kali ya kita coba. Mantap Mas ya. Iya benar. Silakan coba. Sudah ada kok grupnya. Nah. Jadi, ini bisa kali kita belajar ya Mas. Boleh nanti Untuk ini. diskusi banyak. Siap. Oke, mantap sekali. Oke. Sebagai penutup, kalau pengen misalnya pengen tahu nih tentang let's play atau mungkin bahkan pengen kerjasama Ya. selanjutnya itu apa namanya bisa menghubungi kemana dan mungkin apa syaratnya gitu misalnya apa harus kalau kamu itu harus badan hukum ini gimana? Ya, Atau ya. gimana? Kalau di Let's Play Indonesia itu nanti kalau teman-teman pengen collab gitu ya, Yeah. pengen collab itu langsung aja ke letsplayindonesia.com kayak gitu ya, atau ke Instagramnya @letsplayIndo. Nah di situ nanti bisa kontak-kontakan tuh sama admin sama ini kami atau kalau pengen main langsung kayak gitu kalau di daerah Malang itu bisa ke Piknik Hub. Nah kita nongkrong di sana. Mas besok ada acara mau datang Oh, besok iya. malam. Nah ngobrol-ngobrol juga kayak gini, tapi dikemas agak tepi jurang kayak gitu ya. Wah, itu asik gitu. Justru yang tepi jurang itu asik itu. untuk media. Kita ngeprank beberapa orang kayak gitu. Iya. Monggo datang nanti kalau teman-teman apa Malang punya ini bisa inilah. Jadi media partner juga lah. Oh, ayo, teman-teman. gas. Itu ya. Itu sih Mas. Jadi bisa langsung ke website kami atau ke Instagram yang paling banyak sekarang melalui 2 channel itu sih. Siap. Oke, luar biasa sekali. Ya ini ya industri kreatif lebih kreatif lagi gitu ya. Sebenarnya mengambil ya itu tadi koperasi itu sebagai kita sokok guru ekonomi Indonesia gitu ya. Ya. Yang sudah digagas ini apa ya cocok dengan Indonesia Ya. dan ternyata sekarang bisa dijadikan payung untuk industri game yang Ya. mungkin dua itu kayak nggak identik tapi ternyata bisa. Bisa, Nah, ya. itu nanti mungkin kita akan main ke sana. Ya. Dan teman-teman terima kasih sudah menyimak Jagoan Kreatif bersama Pak Arif Bawono Surya, co-founder Let's Play Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share baik di YouTube, Pro TV, kemudian TikTok dan Snack Video Robot Malang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.